Ini pada umumnya adalah karena kehausan ya, karena kemerosotan, istilahnya kerusakan aset. Jadi dia fisiknya sudah memang aus gitu ya. Misalkan sudah ada yang apa istilahnya rusak misalkan ya. Jadi ini contohnya mesin yang elemennya sudah aus. Jadi dia depresiasi fisik. Lalu ada yang depresiasi fungsional ya. Nah ini adalah fungsinya yang berubah. Misalkan ilustrasi dulu untuk alat transportasi itu misalkan orang-orang zaman dulu menggunakan kereta kuda gitu. Nah, tapi pada saat sekarang fungsi untuk transportasi itu sudah tidak kereta kuda lagi ya, tapi sudah digantikan oleh angkutan darat ya, misalkan ada mobil, ada kereta gitu, kereta misalkan kereta api gitu. Atau misalkan ilustrasi depresiasi fungsional yang lain adalah mesin tik. Jadi kalau dulu sebelum adanya komputer, ini setiap perusahaan dia punya mesin tik untuk kegiatan administrasi kantor gitu. Lalu pada saat sekarang karena sudah adanya komputer, maka kegiatan administrasi itu dia menggunakan komputer ya. Nah sekarang mesin tik itu masih digunakan tapi berubah fungsi ya. Ini bisa saja untuk alat praktek, misalkan pelajar SMA, pelajar semia misalkan, mereka praktek untuk memahirkan pengetikan gitu. Atau ya untuk mahasiswa di administrasi niaga, administrasi bisnis, politeknik juga mesin tik yang manual ini masih dipakai untuk praktek. Jadi ini tidak berubah fungsi ya. Ini adalah depresiasi fungsional. Lalu yang ketiga adalah depresiasi karena kecelakaan. Jadi soalnya berkurang nilai suatu aset karena memang dia terjadi kecelakaan ya. Karena misalkan ada kendaraan yang mengalami tabrakan, sehingga setelah terjadi tabrakan nilainya akan berkurang. Atau gedung yang mengalami kebakaran, gitu. Setelah kebakaran, sebelum dilakukan perbaikan lagi, maka nilai gedung itu akan menyusut yang berkurang. Ini jenis-jenis depresiasi ya. Kita tidak ke sini. Sekarang kita coba bahas yang metode depresiasi. Ini yang selebihnya ya, misalkan nanti kalian bisa baca. Yang jelas metode depresiasi ini ada 4 ya, yang nanti ini kita bahas. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Lalu ada metode keseimbangan menurun ya, declining balance method. Lalu metode jumlah angka tahunan, contohnya digit sum of year method ya. Lalu yang ketiga adalah metode jumlah angka tahunan atau digit sum of year method. Lalu yang keempat adalah metode dana sekedar atau sinking fund method. Nah untuk metode 1 sampai 3 ini dia tidak memperhitungkan interest rate ya, artinya tidak memperhitungkan suku bunga. Nanti metode yang keempat ini yang biasanya menggunakan suku bunga ya. Lalu untuk simbol-simbol depresiasi katakanlah juga sama, ini ada P. P adalah harga atau biaya awal pembelian suatu aset. Ya. Artinya kalau suatu kendaraan itu dibeli dengan harga tertentu, yaitu dikasih simbol P, artinya harga atau nilai saat sekarang present. Lalu juga ada nilai S. Nilai S ini adalah nilai sisa ya. Ini dari salvage value ya, artinya nilai sisa, nilai suatu aset pada akhir masa kegunaan atau pada akhir umur pakainya gitu. N adalah usia pakai ya, atau usia kegunaan aset. Ini biasanya diperkirakan bisa
10 tahun, bisa 20 tahun, atau bisa 5 tahun ya. Ini tergantung dari biasanya brosur yang dikirim oleh perusahaan untuk suatu alat ya. Dia punya masa pakainya gitu. Misalkan kalian beli laptop, itu juga dia kan ada masa paketnya, artinya ada umur paketnya gitu. Itu biasanya ada di brosur gitu. Lalu T, ini jumlah tahun penyusutan. Jadi ini yang depresiasi yang kita tinjau ya, artinya kita tinjau tahun keberapa untuk depresiasinya gitu. Lalu BT ini adalah nilai buku pada tahun ketik. Jadi ini untuk depresiasi juga kita akan ada istilah book value atau nilai buku. Jadi ini biasanya ini yang kita catatkan ya, misalkan untuk perusahaan-perusahaan dia punya aset, maka setiap tahun dia harus bukukan ya, harus dilaporkan ke dalam suatu pembukuan. Nah makanya ini biasanya ada nilai buku ya. Lalu ada DT, biaya penyusutan. Ini pada tahun ketik ini yang biasanya kita mengeluarkan biaya penyusutan adalah dengan simbol DT. Nah, yang pertama adalah katakanlah metode straight line method. Ini pola rumusnya ya. DT sama dengan P min S dibagi N. Ini untuk biaya depresiasi. Jadi ini untuk metode garis lurus, biaya depresiasinya adalah sama ya. Jadi setiap katakanlah setiap tahun ya dikeluarkan biaya depresiasi yang sama gitu. Jadi untuk BT ini nilai bukunya ya, yaitu P dikurang T dikali P min S dibagi N. Jadi ini adalah nilai bukunya. Lalu biasanya untuk depresiasi ini kalau ditanya tingkat penyusutan, nah berarti ini tingkat penyusutannya adalah per N ya. Jadi tingkat penyusutan metode garis lurus atau straight line method ini adalah per N. Sehingga secara umum perhitungan biaya depresiasi dan nilai bukunya ini bisa dilihat di dalam tabel ini ya. Misalkan ini akhir tahun ke-0, nanti nilai bukunya adalah harga awal suatu aset ya. Misalkan ini P. Lalu nanti setelah digunakan selama 1 tahun ya, ini akhir tahun pertama, maka pengeluaran biaya depresiasi adalah P min S dibagi N. Ini untuk biaya depresiasinya. Lalu nanti pada akhir tahun pertama itu nilai buku atau book value-nya adalah P dikurang 1 ya. Artinya ini rumus tadi adalah ini P dikurang T dikali P min S dibagi N. Maka untuk tahun pertamanya adalah T-nya diganti 1. P min 1 dikali P min S dibagi N. Begitu seterusnya, misalkan ini tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Ilustrasinya, katakanlah ini ada contoh soal.
Sebuah perusahaan membeli suatu molen, ya artinya molen ini kalau kalian sudah praktek di bengkel ada mesin pengaduk beton ya. Misalkan ilustrasi molen itu harganya dalam dolar adalah 5.000 dolar ya. Lalu diperkirakan nilai sisa dari molen tersebut adalah 1.000 US dollar. Nanti setelah masa atau usia kegunaannya selama 5 tahun, artinya setelah dipakai selama 5 tahun, nanti nilai sisa atau nilai jual kembalinya adalah 1.000 US dollar. Lalu yang ditanya adalah hitung dengan metode garis lurus ya. Biaya depresiasi selama tahun pertama. Lalu biaya depresiasi katakanlah selama tahun kedua. Lalu jumlah akumulasi biaya depresiasi sampai akhir tahun ketiga. Lalu nilai buku pada akhir tahun ketiga. Ini mudah ya, artinya kita tinggal pakai rumus-rumus yang ada. Misalkan ini penyelesaiannya diketahui P harga molennya awalnya adalah 5.000 US dollar gitu. Nanti setelah dipakai 5 tahun dia punya nilai sisa ya 1.000 US dollar. Lalu N-nya adalah 5. Yang ditanya adalah biaya depresiasi selama tahun pertama, berarti ini D1, biaya depresiasi selama tahun kedua yaitu D2. Lalu jumlah akumulasi artinya pengeluaran biaya depresiasi sampai dengan tahun ketiga yaitu sigma D3 ini berapa. Lalu nilai buku pada tahun ketiga ini berapa gitu. Maka setelah dikalkulasi dengan rumus metode garis lurus ya, metode straight line, ini katakanlah D1-nya 800 ya. Ini dengan pola 5.000 dikurang 1.000 dibagi 5. D2-nya juga 800 karena rumusnya sama ya, artinya ini untuk depresiasi dengan metode garis lurus, dia biaya depresiasinya sama ya. Sehingga D2-nya juga sama 800. Sigma D3 berarti ini 3 kali 800, ini 2.400. Lalu nilai buku pada tahun ketiga adalah P dikurang rumusnya 3 kali P min S dibagi N. 5.000 dikurang 3 kali 5.000 min 1.000 dibagi 5 ya. 2.600. Atau ya tadi misalkan nilai awal suatu hasilnya 5.000 dikurang sigma D3 2.400 ya. Ini 2.600. Jadi ini mudah ya artinya untuk depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus. Ini mudah, tinggal pakai rumus-rumus yang ada. Ada pertanyaan mungkin silakan ya kalau mau ada pertanyaan. Jadi mudah dia ya. Nanti kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut ke metode yang kedua. Saya juga mau persiapan untuk ke ini ya. Ke sidang proposal.
Baik, kita lanjut ke metode yang kedua, metode keseimbangan menurun atau diistilahkan sebagai declining balance ya, method. Nah, lalu metode penyusutan keseimbangan menurun ini mengasumsikan bahwa suatu aset menurun dalam nilai lebih cepat pada tahun-tahun permulaan. Jadi seolah penyusutannya itu lebih cepat gitu ya pada tahun-tahun permulaan. Nanti biaya depresiasinya dia kalkulasinya akan besar gitu pada tahun-tahun awal dibanding tahun-tahun belakangan ya tahun-tahun akhir. Jadi suatu aset menurun dalam nilai lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-tahun terakhir atau tahun-tahun terakhir ya dari usia masa kegunaannya. Yang amat penting dari metode ini adalah bahwa nilai sisa atau nilai jual lagi harus lebih besar dari nol. Jadi biasanya kalkulasinya adalah nilai sisanya ini nanti dia harus lebih besar dari nol. Lalu untuk tingkat penyusutannya sebesar beta. Jadi kalau tadi metode straight line, metode garis lurus, tingkat penyusutannya adalah 1/n. Tapi untuk yang metode declining balance ini diilustrasikan tingkat penyusutannya adalah sebesar beta. Nah, betanya ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Ini biasanya dalam persen ya. Misalkan perusahaan menetapkan penyusutan suatu alatnya misalkan 20% per tahun nih, maka nilai betanya adalah 20%. Jadi maka biaya penyusutan selama penyusutan dalam setiap tahun dengan metode ini dapat dinyatakan seperti persamaan. Jadi untuk rumus biaya depresiasinya adalah DT sama dengan beta dikali nilai aset tahun ke T dikurang 1. Jadi tahun ke T sebelumnya ya, nilai buku tahun sebelumnya gitu. Perhitungan nilai buku dengan menggunakan metode yang umum adalah BT lalu BT kurang 1 dikurang DT ya. Sehingga untuk menentukan nilai buku dengan metode keseimbangan menurun adalah seperti persamaan 6/4. Jadi nilai buku BT adalah tadi ini rumusnya, nah DT-nya kita ganti dengan rumus yang beta dikali BT dikurang 1 tahun. Maka untuk mencari nilai bukunya adalah nilai buku tahun T kurang 1 tahun dikurang beta dikali nilai buku T kurang 1 tahun. Berarti ini 1 dikurang beta dikali nilai buku tahun T kurang 1 tahun gitu. Sehingga secara umum perhitungan untuk biaya depresiasi dan nilai bukunya adalah sebagai berikut. Ini untuk tahun pertama ya, untuk tahun ke-0 itu nilai awal suatu aset misalkan harganya P ya, ini berarti tahun ke-0 nilai buku pada tahun ke-0 ini nilai awal ya, nilai pembelian aset yaitu P. Nanti setelah 1 tahun berarti biaya depresiasinya adalah beta dikali B0. Ini B0-nya adalah P ya, berarti beta dikali P. Tapi untuk nilai buku tahun pertama berarti ini 1 dikurang, kita pakai rumus tadi, 1 dikurang beta dikali B0. Berarti 1 dikurang beta dikali P ya. Berarti ini betanya 1 dikurang 1 yaitu B0 berarti. Berarti 1 dikurang beta dikali P. Untuk tahun kedua, beta dikali B, nilai buku tahun pertama gitu. Jadi beta dikali 1 dikurang beta dikali P. Untuk biaya depresiasi. Lalu untuk nilai bukunya berarti ini masih pakai rumus yang atas ya. 1 dikurang beta dikali nilai buku tahun ketiga dikurang 1. Tapi peninjauannya tahun kedua berarti ini nanti nilai buku tahun pertama. Nilai buku tahun pertama yang atas, sehingga di sini 1 dikurang beta kuadrat dikali P ya. Begitu seterusnya, ini bisa kalian lihat
rumusnya. Terus contoh soalnya masih sama. Katakanlah biaya depresiasi yang ditanya ya, ini tahun pertama, lalu biaya depresiasi tahun kedua, biaya depresiasi tahun ketiga. Ya. Akumulasi atau jumlah biaya depresiasi sampai dengan akhir tahun ketiga. Lalu nilai buku pada akhir tahun ketiga. Ya, cuma tingkat penyusutannya yang di sini diketahui misalkan 30%, ini tergantung dari, misalkan 30% ini ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Sehingga kalau dikalkulasi, misalkan ini diketahui, maka besarnya D1 adalah beta kali P. 0,3 kali 5.000 berarti ini 1.500. Lalu nanti biaya depresiasi tahun keduanya 1.050 ya setelah dikalkulasi. Ini memang tadi menandakan bahwa biaya depresiasi untuk metode declining balance itu pada tahun-tahun permulaan akan lebih besar ya, akan lebih cepat dibanding tahun-tahun belakangan. Lalu kalau kita cari D3-nya ini nanti D3-nya 735 ya. Sehingga sigma D3 ini di jumlah 1.500 ditambah 1.050 ditambah 735. Nilainya jadi 3.285. Maka ini sigma D3, lalu yang ketiga ditanya nilai buku pada akhir tahun ketiga ya. Dengan rumus 1 dikurang beta dikali B2 ya. Artinya biaya depresiasi sebelumnya, artinya 1 tahun sebelumnya berarti ini B2. Atau kalau kita pakai rumus ada 1 dikurang beta dikuadratkan dikali P. Pangkat 3 ya, pangkat 3 dikali P. Berarti di sini nilainya setelah dikalkulasi 1.715. Atau untuk mudahnya adalah nilai buku pada tahun ketiga ini adalah P dikurang sigma D3. Jadi P-nya 5.000, lalu sigma D3-nya 3.285. Nilainya juga sama dari 1.715. Baik, ini metode garis lurus dan declining balance ya. Ini coba kalian mengerjakan soal latihan ya. Ini di ada nomor 4 ya. Nomor 4 ini coba kalian kerjakan dengan metode garis lurus maupun metode declining ya, metode keseimbangan menurun. Lalu juga nomor 5 nomor 4 itu dengan metode garis lurus, lalu nomor 5-nya dengan metode declining balance dengan tingkat penyusutannya adalah 25%. Lalu katakanlah nomor 4, ini nomor 6 tidak karena belum kita bahas dengan jumlah angka tahunan ya, metode jumlah angka tahunan. Nomor 7-nya juga belum kita bahas. Ini dengan metode declining balance ya. Nomor 8 ya, cuma nomor 8-nya ini kalian kerjakan untuk yang A dan B saja. Artinya ini sebetulnya tadi contoh soal, cuma yang ditanya setiap tahun gitu. Ini berarti kita bisa pakai tabel yang ada di pembahasan tadi. Jadi setiap tahunnya ditanya untuk biaya depresiasi maupun nilai bukunya ya. Jadi ini nomor 8 kalian kerjakan A dan B,
Lalu nomor 9 ya, ini buat grafik biaya depresiasi dan nilai bukunya ya. Untuk soal nomor 4 di atas. Jadi soal nomor 4, yang metode straight line maupun metode declining balance itu kalian coba kerjakan grafiknya, ada kalian buat grafiknya. Nomor 10 belum, yaitu artinya coba kalian kerjakan ya, latihan soal untuk metode garis lurus maupun metode declining balance. Itu nomor 4, nomor 5, lalu nomor 8. Nomor 8 ini 4 dan nomor 8A dan B ya. Lalu nomor 9 ini kalian buat grafiknya. Saya mau masuk Zoom untuk menguji sidang proposal. Ini saya pakai laptop lain, jadi ini saya masih mantau di kalian.